Mengapa KPK terkesan mencela-mencele terhadap penahanan Yakut? Sejumlah pihak mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait heboh pengalihan status penahanan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tahanan rumah dari status sebelumnya sebagai tahanan rutan KPK. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, keluarnya Yakut dari rutan KPK demi jadi tahanan rumah itu mulanya dibongkar istri tersangka korupsi pemerasan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, Sylvia Rinita Hareva. Sylvia menyampaikan kepada para jurnalis yang menunggunya bahwa beredar informasi di antara para tahanan mengenai tidak terlihatnya Yakut Khalil di rumah tahanan negara atau rutan. KPK kemudian buka suara bahwa KPK mengalihkan penahanan Yakut menjadi tahanan rumah. Perubahan status ex-Menteri Agama itu dilakukan sejak Kamis 18 Maret. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret yang lalu. Kedua, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman mengatakan bahwa alasan KPK mengubah status Yakut tidak jelas, sangat mengejutkan dan mengecewakan karena dilakukan diam-diam. Boyamin kemudian mendesak Dewan Pengawas KPK menyelidiki KPK atas perubahan status tersebut. Ini mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera cepat melakukan proses sebagai dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu dari pengaduan masyarakat, ujar Boyamin kepada media Minggu 22 Maret. Menurutnya, keputusan KPK ini bahkan memecahkan rekor muri sejak didirikan pada tahun 2003 yang lalu. Sebab selama ini belum pernah mengalihkan status penahanan, apalagi dilakukan secara diam-diam. Boyamin membandingkan sikap KPK terhadap Yakut dan mantan Gubernur Papua Mendiang Lukas NMB. Menurutnya KPK tidak secara mudah memberikan penangguhan atau pembantaran terhadap Lukas yang saat itu jelas dalam keadaan sakit. Ketiga, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK transparan dalam perubahan status Yakut sebagai tahanan rumah. ICW menilai status itu membuat kesan adanya perlakuan istimewa yang diberikan KPK kepada Yakut. KPK harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai alasan YCK dipindahkan dari rutan KPK ke tahanan rumah. Ini merupakan bentuk keistimewaan yang diberikan oleh KPK kepada tersangka korupsi, kata peneliti ICW Wana Alamsyah kepada wartawan Minggu 22 Maret. Keempat, ironisnya ketika heboh polemik tersebut belum selesai, tiba-tiba KPK, entah apa alasannya, mengatakan bahwa Yakut telah kembali ke statusnya sebagai tahanan di rutan KPK pada Selasa 24 Maret 2026 dan Yakut kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kuota haji periode 2023-2024 pada hari Rabu 25 Maret 2026. Yakut diperiksa penyidik KPK selama hampir 3 jam, yaitu mulai dari 13.16 WIB sampai 16.45 WIB. Dalam hari yang sama, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, melaporkan pimpinan KPK hingga jajaran penindakan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Pertanyaan yang muncul, sampai kapan drama mencela-mencelenya KPK ini akan berakhir? Dan apakah ini indikasi kuat? Makin jelas tumpulnya hukum ke atas bagi mereka yang punya akses kekuasaan dan tajam ke bawah bagi mereka yang tidak punya akses kekuasaan. Akankah publik akan mendapatkan keadilan dalam kasus korupsi kuota haji ini? Masyarakat harus terus kritis dan mengawasi semua proses ini. Paham? Sampai di sini, salam melek politik.